Dan Allah menjadikan beliau sebagai rahmatan untuk alam semesta tanpa kecuali. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala alladzi qad ikhtarna min khiyaril umamil ladzi ukhrijat linnas. Allah yang telah memilih kita semua, Allah yang telah menjadikan kita semua, dan insya Allah Allah akan menggolongkan kita semua sebagai umat yang terbaik dari seluruh umat-umat yang Allah telah jadikan di persada bumi ini, yang dilengkapi dalam setiap umat, dalam setiap kaum, dan dalam setiap masa dan era itu dilengkapi oleh Allah dengan Nabi dan Rasul. Karenanya Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di tempat ini, wa walidina, orang tua kami, wa auladana, anak-anak kami, wa azwajana, istri-istri kami, suami-suami kami, ya Allah, wa dzurriyyati min ba'dina, dan jadikanlah pula generasi setelah kami, ya Allah, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna kamalal mutabi'ati lahu zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah, dan anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir di tempat ini, ya Allah, anugerah ikutan yang baik sempurna untuk Rasulku yang mulia secara zahir dan batin di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril mubin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Imam masjid kita yang selalu menemani kita salat berjamaah, yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ustaz Ketua Panitia Pelaksana Maulid Baginda Rasul, semoga panjang umur, sukses selalu, dan selalu bisa diberi oleh Allah waktu mengabdi untuk umat, untuk kita semua. Amin. Kami hormati, kami muliakan Ustadzuna Qari Al-Quran, sungguh indah suaranya tadi, dan saya terarah dan terpikir merenungkan ayat-ayat yang dibaca mulai dari surah Al-Ahzab sampai surah Ali Imran, menggabungkan dua ayat yang sangat menarik sekali dan mengarahkan kita semua untuk merenungkan dan merenung dari firman-firman Allah yang mengisahkan tentang Rasulullah, kemudian mengisahkan bahwa suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia ini, dan janganlah meninggalkan dunia ini melainkan kita telah menjadi umat terbaik Rasulullah. Kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu semuanya yang meluangkan waktu, meluangkan kesempatan untuk duduk di tempat yang suci dan menjadi saksi kita semua tempat ini kelak
ketika kita melewati shiratal mustaqim. Saya doakan ibu-ibu semua yang menurut laporan panitia dari kemarin berusaha berupaya untuk meramaikan dan memeriahkan acara kita di hari ini. Yakinlah ibu semuanya bahwa apa yang ibu lakukan, apa yang ibu usahakan, dan apapun yang ibu upayakan demi kemeriahan dan kesempurnaan pelaksanaan acara ini, insya Allah semuanya akan jadi saksi bahwa kita semua mencintai Rasulullah SAW. Bapak Ibu, teman hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat seorang tokoh ulama sufi. Beliau adalah marja', beliau adalah rujukan. Beliau tulisannya ini menjadi rujukan-rujukan dari sekian banyaknya kitab-kitab rujukan perihal kedekatan kita kepada Allah dalam lingkaran ilmu tasawuf, dalam lingkaran ilmu kebatinan, ilmu pendekatan diri pada Sang Pencipta, merasakan kehadiran Allah dalam segalanya, termasuk dalam jiwa kita. Beliau namanya adalah Syekhuna wa Habibuna Hasan Al-Basri. Beliau ini Bapak Ibu, Syekh Hasan Al-Basri ini nama bapaknya adalah Virus. Itu nama bapaknya Abu, namanya adalah Virus. Itu batu virus, namanya adalah Virus. Dan Hasan Al-Basri ini adalah termasuk tabi'in. Beliau tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi beliau hanya bertemu dengan keluarga Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah. Namanya adalah tabi'in atau di masa tabi'in. Dan yang lebih luar biasanya lagi dalam teori bahasa bahwa beliau orang mulia. Beliau ini adalah termasuk menyusu atau anak susuan dari salah satu istrinya Rasulullah, yakni Ummu Salamah. Ummu Salamah, karena dalam sejarah tarikh Islam bahwa Rasulullah SAW itu menikah sampai 11 kali, dan ini adalah kekhususian Allah yang Allah berikan kepada yang mulia Rasulullah SAW. Dan salah satu nama istri beliau adalah Ummu Salamah, dan Ummu Salamah ini adalah ibu susu dari Hasan Al-Basri, dan Hasan Al-Basri ini adalah sederetan para wali Allah di masanya. Bapak Ibu, beliau bilang begini, kita perhatikan baik-baik, kita simak baik-baik, buka hati kita bersama. Ternyata Syekhuna Hasan Al-Basri ini, beliau mengatakan begini, lau u'titu jabalan min dhahab. Beliau mengatakan, andai kata Allah kasih saya, andai kata Allah menganugerahkan kepada saya, andai kata Allah memberikan saya rezeki berupa gunung, yang kemudian gunung ini min dhahabin, Allah rubah semua yang ada di gunung itu menjadi emas semua. Emas semua. Pohonnya berubah jadi emas. Buah dari pohon itu emas semua. Daun dari pohon itu emas semua. Pasir yang ada di gunung itu emas semua. Batu yang ada di gunung itu emas semua. Bahkan sampai pada perut gunung ini emas semua. Andai kata gunung itu Allah hadiahkan kepadaku, Allah rezekikan kepadaku, dan Allah berikan kepadaku, la anfaqtuha, maka saya akan gunakan semuanya, saya akan infakkan semuanya, saya akan belanjakan semuanya, apapun yang ada di gunung itu berupa emas, li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil. Ini Hasan Basri ibu yang masa kehidupannya dekat dengan Nabi. Beliau bertemu dengan sahabat. Beliau rela dan berjanji
andai kata Allah memberikannya gunung yang dijadikan emas oleh Allah, maka semuanya akan dibelanjakan demi mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah, dan demi menampakkan kegembiraan kita kepada akan lahirnya baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Bapak Ibu, mohon maaf wal afu minkum. Setiap kali di masjid kita diadakan maulid, saya Allah mohon maaf ya sebelumnya. Kalau di masjid kita ini sudah diumumkan dan direncanakan akan dilaksanakan acara maulid Nabi, maka tolong berkali tolong dan mohon maaf, berulang kami ucapkan mohon maaf dan minta tolong, jangan sampai tangan ini kosong, tidak punya sesuatu yang demi pelaksanaan acara maulidnya kita. Jangan. Bahkan dianggap seorang yang kurang cintanya kepada Rasul, dianggap dan distatuskan sebagai orang yang kurang cintanya kepada Rasulullah, yang punya kelebihan rezeki, saya ulang, yang punya kelebihan rezeki lantas tidak mau berbagi demi maulidnya Rasul, tidak mau berbagi demi memuliakan Rasul, tidak mau berbagi demi menyambut kelahiran Rasulullah, maka itu adalah standar ukuran keimanan seseorang. Karena imannya seseorang itu salah satu nilai ukurnya adalah seberapa besar cintanya untuk Rasulullah. Sebesar apa kedekatannya kepada Rasulullah, dan sebesar apa dan sedalam bagaimana kerinduannya untuk Rasulullah, maka itu adalah tolak ukur keimanan seseorang. Dan percaya dan yakinlah Bapak Ibu semuanya, kalau hati ini sudah cinta kepada Rasulullah, kalau hati ini sudah rindu kepada Rasulullah, dan kalau mata ini meneteskan air matanya karena rindu dan cinta kita kepada Rasulullah, maka yakinlah yang pertama, air mata itulah yang akan memadamkan api neraka. Saya ulang, air mata itulah yang akan memadamkan api neraka. Subhanallah. Cinta itulah yang akan menjadi jembatan dan wasilah kita akan bersama Rasulullah di alam surga. Barang siapa, sesiapapun ia, tanpa melihat jenisnya, tanpa melihat status ekonomi kehidupannya, kalau hatinya cinta kepada Rasulullah, kalau hatinya rindu kepada Rasulullah, maka janji Rasulullah akan memeluknya di hari kemudian untuk menempati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum, amin. 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 Semoga yang hadir di tempat ini termasuk dalam golongan orang yang akan dipeluk erat oleh Rasulullah karena cintanya Rasulullah. Berarti kita akan bersama Rasulullah di surganya kelak. Amin ya Allah. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pesan moral pertama Maulid Baginda Rasul, bahwa tolong, sekali lagi tolong, jangan biarkan 3 bulan berderet ini, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, kita meriahkan semeriah mungkin maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun yang namanya maulid Nabi itu tidak punya batasan waktu dan tidak punya batasan masa, maulid tetap berjalan, tetapi telah lumrah dan menjadi lumrah di kalangan kita. Kalau Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, disitulah kita memuliakan seragam semua, memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Maulid Nabi, majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah diampuni dosanya dan dianugerahkan cahaya iman oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Bapak Ibu, adalah telah Allah sejarahkan. Saya ulangi, Maulid Baginda Rasul, kehadiran Rasulullah ini telah Allah sejarahkan, telah Allah kisahkan,
atau kedekatan bahasanya adalah Allah menjadikan beliau satu sejarah pendidikan, bukan hanya dimulai dari maulidnya Rasulullah, bukan dimulai dari lahirnya Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah kembali ke ilahi Rabbana, tetapi ternyata maulidnya Rasulullah ini, kehadiran Rasulullah ini pun Allah sejarahkan sebelum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah luar biasanya. Inilah luar biasanya. Makanya diperingati Nabi itu bukan wafatnya. Beda dengan alim ulama kita, beda dengan tokoh-tokoh kita. Kalau yang diperingati itu kematiannya dengan bahasa haul. Dengan bahasa haul. Saya ulangi, dengan bahasa haul. Ini